Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kampanye anti sektarian, kampanye yang selalu mengusung tema inklusivitas, kampanye yang selalu mengusung tema-tema anti berprasangka jelek, itu menjadi salah satu warisan dari Profesor Dr. Azumardi Azra CBE. Nah, berpikir jalan tengah itu artinya adalah menerima semua informasi, baik informasi jelek sekalipun, apalagi informasi yang baik. Berpikir jalan tengah adalah berpikir yang tasamu, berpikir yang terbuka, berpikir yang tidak ekstrim. Nah, ekstrem kiri, ekstrem kanan, berpikir yang penuh dengan husnudonisme, berpikir yang tidak berkepribadian picik, berkepribadian berprasangka, tapi berpikir jalan tengah adalah berpikir yang lurus, berpikir yang terbuka, berpikir yang penuh percaya diri. Saya kira itu yang dimaksud jalan tengah. Selain juga bisa ditafsirkan berpikir jalan tengah adalah berpikir yang penuh dengan kompromitas begitu. Jadi kompromi yang kita maksudkan adalah kompromi yang bertipe berkemajuan. Nah, berpikir kompromi artinya dia tidak bisa ditekan oleh pikiran-pikiran jelek, dia juga tidak bisa ditekan oleh kampanye-kampanye yang jelek, tapi dia betul-betul bisa menerima pikiran-pikiran jelek untuk kemudian tidak dikembangkan, untuk kemudian hanya disimpan, dan dia menyimpan itu sebagai satu langkah kompromi saja untuk kemudian bagaimana pikiran-pikiran jelek itu disimpan di sudut saja begitu, kemudian dia berpikiran maju. Nah, dia tidak kemudian menerima pikiran-pikiran jelek, tapi dia kemudian menerima pikiran-pikiran baik begitu. Nah, sementara kalau yang berkepribadian tidak berkompromis, dia melawan pikiran-pikiran jelek begitu. Tapi yang kompromis adalah bagi saya yang berpikiran jalan tengah adalah mereka-mereka yang yang hendak merusak itu tetap diterima sebagai manusia begitu. Kemudian mereka-mereka yang berdaya juang rusak itu dengan pikiran-pikiran kompromi itu dipeluk untuk kemudian diajak maju begitu. Yang dimaksud saya kira berpikir jalan tengah, berpikir jalan maju begitu. Jadi berkompromi sebetulnya adalah berpikiran jalan maju, berpikiran ke depan. Nah, di Indonesia sebetulnya ada yang disebut Tepos Liro, ada yang disebut Tenggang Rasa. Saya kira terbuka pada ilmu ini sudah menjadi ciri khas Indonesia begitu. Nah, dalam bahasa Sunda ada juga Caina herang laukna benang, ada juga canak nu sayana picenu awona. Artinya yang jelek tetap diambil tapi untuk dibuang begitu. Tidak dibiarkan yang jelek itu. Saya pikir ini langkah yang indah yang disebut dengan kompromi untuk kemajuan. Nah, banyak yang sudah dilakukan oleh orang tua kita yang terbuka pada kemajuan. Misalnya saja angka 0. Angka 0 itu dari India. Angka 1, angka numerik itu dari Arab. Jadi bayangkan kalau tidak ada angka 0. Maksud saya orang tua kita, para pendahulu kita itu begitu dengan nyaman saja, dengan mudah saja menerima kebaikan-kebaikan. Lalu yang kemudian juga menjadi ciri khas kebangsaan di
tengah-tengah warga Muslim kita adalah adanya universalisme, kemudian adanya juga interdependensi, adanya juga yang boleh kita sebut ya kemandirian. Ya, misalnya saja masjid-masjid di Indonesia itu saya kira 90% adalah masjid-masjid yang didirikan oleh jamaah, masjid-masjid baik itu jamaah wasatiyah ya, NU, Muhammadiyah, saya kira organisasi-organisasi yang lain juga terseret oleh arus utama, oleh mainstreamitas teman-teman Muhammadiyah dan NU. Pilihannya ya saya kira hanya itu. Kemudian kalau dibilang interdependensi, ya kita non sektarian, kita mandiri, kita mampu berdialog, kita mampu punya ciri khas kemandirian begitu. Berbeda misalnya dengan Arab Saudi, misalnya Kuwait misalnya, di mana secara terbuka mereka menyatakan diri pertahanannya tergantung kepada Amerika. Saya kira Indonesia masih interdependen, masih diwarnai oleh semangat non-blok, dan ini saya kira adalah berasal dari jiwa mandiri para pendahulu kita, jiwa mandiri para intelektual Muslim kita, yang sekarang bisa digambarkan oleh kemandirian masjid-masjid, kemandirian warga Muslim. Berbeda misalnya dengan di Malaysia, di mana para muazin, para khotib mereka dibayar oleh negara. Oleh karena itu kooptasi negara pada khutbah Jumat itu nampak sekali kalau di India. Ya, kalau di Malaysia memang sekarang ada kerusakan begitu, kerusakan akhlak. Ini PR besar begitu ya. Ada kerusakan akhlak sosial begitu. Sebut saja itu korupsi, sebut saja itu tidak disiplin, sebut saja itu rasa malu yang hilang. Ya, akhlak amiyah begitu ya, akhlak amiyah kita yang kurang. Ini menjadi perhatian besar dari Pak Azumardi Azra gitu. Jadi PR itu memang menjadi perhatian besar, selain daripada optimisme kita bahwa kita adalah Muslim yang tidak sektarian, bahwa kita adalah Muslim yang inklusif, Muslim yang wasatiyah. Wasatiyah itu ya la syarqiyah wala gharbiyah begitu. Jadi dia bisa mengambil kebaikan baik dari kiri maupun dari kanan. Ini saya kira yang ditafsirkan sebagai ciri kompromi kaum Muslim Indonesia. Dan bagi saya ini juga adalah ajaran daripada kaum Muslimin di Timur Tengah yang mereka membawa semangat ini ke Indonesia begitu. Jadi tidak bisa juga diklaim ini milik Indonesia. Saya kira ini adalah aset internasional. Jadi warga negara Muslim Indonesia adalah aset Muslim internasional, karena kehadiran Muslim di Indonesia itu dicerahkan oleh kehadiran para wali, para sahabat-sahabat tabi'in Nabi yang punya semangat bagaimana menyelamatkan dunia atau mengislamkan dunia. Saya kira ini satu warisan dari Azumardi Azra. Dan terakhir, mari kita doakan beliau, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madulahum. Kita biasakan berzikir, astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Boleh diniatkan setiap lafadznya itu untuk orang tua kita misalnya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.